Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut beberapa perahli mengenai interaksi sosial dijelaskan oleh Gibbon sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri interaksi sosial dijelaskan oleh Charles Milomes. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Yang pertama ada kontak sosial, di mana kontak sosial ini dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak ini terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder, di mana kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua, komunikasi. Unsur pokok dalam komunikasi yaitu yang pertama, komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, komunikan, di mana komunikan adalah seorang atau sekelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan, di mana pesan adalah sebuah hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Yang keempat, media, di mana media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Yang kelima, efek, di mana efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan munculnya konflik atau pertentangan. Contohnya, ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar. Biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana memberikan informasi, baik itu informasi promosi, informasi, bahkan seminar. Contohnya, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan. Namun, sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial, status, dan perannya. Yang kedua, kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Yang ketiga, interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk.
faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, empati. Yang keempat, identifikasi. Dan yang kelima, simpati. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Yang kedua, sugesti, di mana sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga, simpati, di mana simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan merasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat ada identifikasi, di mana identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang kelima ada empati, di mana empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada toleransi, yang keempat ada akulturasi, dan yang kelima ada asimilasi. Interaksi sosial negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya, disosiatif akan mengarah ke hal negatif, seperti yang pertama, persaingan, yang kedua, kontroversi, dan yang ketiga, pertentangan.